Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amalia Hasniati di pemaparan tentang trigonometri. Kali ini saya akan membahas tentang persamaan kosinus. Berikut ini dipaparkan tentang grafik persamaan kosinus dari minus 360 sampai 360. Bisa dilihat nilai 1 itu berada pada 3 titik, yaitu minus 360, 0, dan 360. Begitu juga untuk nilai min 1 itu ada 2, yaitu di minus 180 dan di 180. Nilai utama dapat dilihat pada garis yang berwarna biru pada grafik tersebut, yaitu bernilai 1 sampai min 1 dengan titik dari 0 sampai 180 derajat. Ini untuk persamaan kosinus ya. Ini adalah nilai dari sudut istimewa dari 0 sampai 90 untuk sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Adapun kosinus itu adalah kebalikan nilai dari sin. Bisa dilihat apabila sin 0 itu 0, maka cos 90 itu adalah 0, dan seterusnya. Ini adalah tampilan untuk sinus dan kosinus, jadi bisa dilihat perbedaannya bahwa sinus itu kebalikan dari kosinus. Berdasarkan tabel yang sudah saya paparkan tadi, yaitu tabel tanda dan nilai dari sudut istimewa kosinus, maka kita hanya perlu menghafal sampai 90 saja. Karena untuk sudut istimewa lainnya sampai 360 derajat, kita bisa melakukan pengulangan dari nilai yang di kuadran pertama. Jadi, dalam trigonometri, sudut-sudutnya itu dibagi menjadi 4 kuadran. Nah, untuk kosinus, kuadran 1 dan 4 itu bernilai positif, kuadran 2 dan 3 itu bernilai negatif. Nah, kita tahu nilainya adalah 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Maka untuk seterusnya kita melakukan pengulangan nilai yang ini tadi. Misalnya, untuk 120 itu nilainya adalah setengah. Nilainya adalah setengah karena sama dengan yang ini. Selanjutnya 135 adalah setengah akar 2. Nah, karena nilainya sama dengan yang ini. Jadi melakukan pengulangan ke yang sebelumnya. Seperti ini setengah akar 3. Yang ini adalah 1. Kemudian untuk yang kuadran ketiga, dia ngulang ke yang kuadran kedua. Jadi, tapi bukan yang dari berhimpitan dengan nilai yang pertama ini, tapi yang ke yang sebelumnya. Jadi, dia bukan 1, tapi ke setengah akar 3. Sama juga kayak yang ini tadi, ngulangnya bukan dari 0, tapi dari setengah. Nah, gitu ya. Jadi, setengah akar 3 sama dengan yang ini, kemudian 225 berarti setengah akar 2. 240 berarti adalah setengah, dan 270 adalah 0. Nah, untuk kuadran 4 sama saja, kita ngulangnya bukan dari yang 0, tapi dari yang setengah. Jadi setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Nah, karena kuadran 2 dan 3 nilainya negatif, maka negatif setengah akar 2, negatif setengah akar 3, negatif 1, dan seterusnya sampai di kuadran 3. Jadi kita hanya perlu menghafal yang sampai 90 derajat saja. Rumus persamaan kosinus dalam derajat adalah cos X sama dengan cos alpha, di mana untuk mencari X-nya adalah plus minus alpha ditambah K dikali 360. Jadi, untuk X1 itu positif alpha tambah K kali 360 derajat, dan untuk
X2 itu negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Berikut ini contoh 1 untuk persamaan kosinus dalam derajat, yang mana ini soalnya lebih kompleks. Biasanya kan cos X saja, di sini cos 3X dikurang 45 derajat. Jadi, nanti kita harus cari dulu X-nya di sini. Nah, soalnya adalah tentukan penyelesaian persamaan kosinus 3X kurang 45 derajat sama dengan min setengah akar 2 dalam interval 0 sampai 360 derajat. 3X dikurang 45 derajat itu nilainya adalah negatif setengah akar 2 dengan batas X besar dari 0 dan kecil sama dengan 360 derajat. Nah, berdasarkan cara yang saya paparkan tadi, negatif setengah ini berarti berada di kuadran 2 dan 3. Nah, nilai yang kita pakai nilai yang paling kecil saja, yaitu sudut 135. Berarti cos 3X dikurang 45 derajat. Nah, cos berapakah yang nilainya negatif setengah akar 2? Itu cos 135 dan cos 225. Tapi yang kita pakai yang paling kecil saja, yaitu cos 135 derajat. Nah, berarti kita akan cari X1 dan X2-nya. Yang pertama, 3X1 dikurang 45 derajat. Ingat pada rumusnya, kalau untuk cos, alfanya untuk X1-nya positif, untuk X2-nya nanti negatif. Berarti ini positif 135 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, kita mau mencari X1-nya saja, maka kita upayakan supaya dia jadi X1 saja. Berarti 3X1 sama dengan 135 derajat. Negatif 45-nya kita kumpulkan ke sisi kanan, berarti ditambah 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Maka 3X1 sama dengan 135 ditambah 45 itu adalah 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, berarti X1-nya seluruh ini dibagi 3 ya, supaya bersisa X1 saja. Berarti 180 dibagi 3, 60 derajat ditambah K 360 dibagi 3 adalah 120 derajat. Kita udah punya X1, tinggal kita cari nilainya. Jadi, yang pertama, untuk K sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan 60 ditambah, ganti K-nya sama dengan 0. Maka 0 dikali 120. 60 ditambah 0 adalah 60 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka X1-nya adalah 60 derajat ditambah 1 dikali 120, itu adalah 180 derajat. Oke, lanjut K sama dengan 2, maka X1-nya sama dengan 60 ditambah 2 dikali 120. 2 dikali 120 itu adalah 240 ya. Maka 60 ditambah 240 adalah 300 derajat. Kemudian cari lagi K sama dengan 3. X1-nya sama dengan 60 ditambah 3 dikali 120 adalah 360 ya. Berarti 360 ditambah 60, 420. Nah, ini tidak memenuhi karena melewati batas ini. Batasnya kan cuma sampai 360 dan nggak boleh kurang dari 0. Ini melewati, jadi stop sampai di 300 derajat saja. Oke,
Kita cari lagi yang X2-nya. Maka 3x1 dikurang 45 derajat sama dengan kalau ini positif, ingat untuk ini 3x2 ya. Berarti untuk yang ininya negatif. Negatif 135 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Maka 3x2 sama dengan negatif 135 derajat. Ini kita kumpulkan ke sisi kanan, berarti ditambah 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. 3x2 sama dengan 9. Oh, ini negatif ya. Jadi positif kan, berarti negatif 90 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat. Maka X2-nya sama seperti X1, kita bagi 3 secara keseluruhan, berarti negatif 30 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Kita uji coba lagi, untuk K sama dengan 0, maka X2-nya negatif 30 ditambah, kita ganti K-nya 0, berarti 0 dikali 120 itu 0, min 30 ditambah 0 tetap min 30 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X2-nya sama dengan min 30 ditambah, ganti K-nya jadi 1 dikali 120. Min 30 ditambah 120 adalah 90 derajat. Kemudian K2. Maka X2-nya min 30 ditambah, ganti K-nya jadi 2 dikali 120. 2 kali 120 ini 240. Min 30 ditambah 240 adalah 210 derajat. Kemudian K sama dengan 3. Maka X2 sama dengan min 30 ditambah 3 kali 120 itu adalah 360. Berarti min 30 ditambah 360, 330 derajat. Lanjut lagi, K sama dengan 4, maka X2 sama dengan min 30 ditambah 4 kali 120 itu 480. Min 30 tambah 480, 450 derajat. Nah, kita perhatikan ini tidak memenuhi karena dia kecil dari 0. Kita kan butuh 0 sampai 360, berarti ini nggak dipakai. Ini masuk, ini juga masuk. Nah, 450 ini melewati, berarti ini juga nggak dipakai. Maka himpunan penyelesaiannya adalah dari yang kecil 60, kemudian ada 90, ada 180, selanjutnya ada 210, 300 derajat, dan 330 derajat. Ingat percobaan K-nya itu sampai berapa, baik X1 maupun X2 itu sampai nilainya masih dalam batasan ini. Kalau udah lewat ataupun kurang, itu nggak. Nah, kalau dalam bentuk radian, rumusnya sama saja, cuman 360-nya diganti dalam bentuk pi, dan nanti alfanya juga harus diubah dalam bentuk pi. Demikianlah penjelasan saya tentang trigonometri, yaitu untuk materi persamaan kosinus. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Bye, see you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.